Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya para pecinta tinju di seluruh Indonesia. Dan selamat malam pemirsa yang ada di studio TVRI Senayan, Jakarta pada malam hari ini. Selamat datang dalam kejuaraan tinju profesional Indonesia versi Komisi Tinju Indonesia KTI Pusat yang dilangsungkan hari ini Jumat 25 April 2025 dari studio TVRI Senayan, Jakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian, malam hari ini kita akan menjadi saksi rangkaian pertandingan yang sangat luar biasa. Hari ini pertandingan dalam kejuaraan tinju profesional dengan promotor Martin Daniel SH. Dan tentu saja bekerja sama dengan TVRI. Dan kita akan segera menyaksikan pertandingan tinju profesional. Untuk ini kami juga terlebih dahulu memperkenalkan petugas ring official KTI Pusat yang bertugas pada malam hari ini. Supervisor pertandingan Sangap Sidauruk SH, Dr. Ring Official Dr. Putu Agus Parta Wirawan, referee, judge dan juga wasit atau hakim ada Erik Suwarno, Sumardi, Reinhard Sitompul, Musi Valentino dan timekeeper Reza Sanduk. Alright, ladies and gentlemen, kita akan segera menyaksikan partai yang pertama dan tentunya ajang kejuaraan yang dilangsungkan pada malam hari ini juga digagas, diusung atas kesadaran dan juga dukungan dari kita semua sebagai pecinta tinju di seluruh Indonesia untuk terselenggaranya dan suksesnya event pada malam hari ini. Oleh karena itu, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Partai yang pertama, pertandingan tinju profesional non-title versi KTI Pusat dalam Jakarta Big Fight ke-21 2025. Pertarungan di kelas Super Featherweight 58,967 kg. Dan kami perkenalkan Inspektur Pertandingan KTI Pusat Bapak Sangap Sidauruk SH, Sekretaris Pertandingan KTI Pusat Ibu Hakiki Robianti, Dokter Ring Pertandingan KTI Pusat Dr. Putu Agus Parta Wirawan, Timekeeper Reza Sanduk, dan referee yang akan memimpin partai ini adalah Sumardi. Sementara ini adalah para hakim atau judges yang akan memberikan penilaian dan juga angka kepada para petinju. Hakim A, Reinhard Sitompul, Hakim B, Musi Valentino, dan Hakim C, Erik Suwarno. Pertandingan tinju Martin Daniel Promotion bekerja sama dengan KTI Pusat. Dan pertandingan ini dalam pengawasan KTI, Komisi Tinju Indonesia Pusat. Alright, ladies and gentlemen, boxing at the blue corner, petinju kelahiran Sukabumi 14 Maret 2024 dan umur saat ini 21 tahun dengan berat badan 58,9 kg dengan tinggi badan 166 cm dengan jangkauan 83 cm dengan gaya bertanding counter boxer. Ladies and gentlemen, please welcome Ade Jackson. Inilah petinju yang akan menjadi lawannya, boxing at the red corner. Petinju kelahiran Bekasi 29 Desember dan saat ini berusia 20 tahun dengan berat badan 58,9 kg dengan tinggi badan 173 cm dengan jangkauan 86 cm dengan gaya bertanding counter boxer. Ladies and gentlemen, please welcome Pasla Cavarera.
pertandingan di kelas super featherweight yang berlangsung dalam 4 ronde kelas 58,967 kg. Dan saya perkenalkan kembali, ini adalah petinju dari sudut biru, petinju dengan rekor bertanding 2 kali dan menang KO 1 kali dari Sasana Harimau Kuranji Boxing Camp Bogor dan didampingi oleh manajer serta pelatih Haji Weli Koto SHMH. Ladies and gentlemen, Ade Jackson. Dan bertanding dari sudut merah, petinju dari Sasana Cavarera Boxing Camp Jakarta didampingi oleh manajer Safei dan juga pelatih Iwan Cavarera. Please welcome Pasla Cavarera. Dan pertandingan ini dalam pengawasan promotor internasional Martin Daniel SH dan matchmaker Syarifuddin Lado. Dan kedua petinju silakan menuju ke tengah-tengah ring untuk mendengarkan instruksi dan juga aturan main dari referee. Jujur, kalian berdua bertanding 4 ronde. Saya ingatkan, dilarang mukul bola dari belakang, di bawah paruh di belakang lisan. Main sportif, dengarkan apa bapak wasit. Oke. Alright, boxer, let the fight begin. Ibe. Dok. Box. Fight ke-21 tahun 2025. Partai perdana ada Pasla Cavarera di sudut merah melawan Ade Jackson di sudut biru. Sudah ada bersama saya komentator yang tentunya juga tidak asing lagi di dunia tinju Indonesia, yakni Muhammad Rahman, sang juara IBF dan WBA. Selamat malam Bung Rahman, apa kabar? Selamat malam Indra. Ya, Bung Rahman, partai perdana antara Pasla Cavarera melawan Ade Jackson. Ada catatan khusus dari kedua petinju ini. Kita lihat di Pasla Cavarera ini kan juara di amatir. Betul sekali. Dan belum pernah bertanding di ring profesional. Ini merupakan Ya, ini partai perdana partai begitu ya Bung Rahman. Benar. Pasla Cavarera kelahiran Bekasi 29 Desember 2004. Sedangkan lawannya Ade Betul. Jackson ini udah punya pengalaman 2 kali bertanding di ring profesional dan dua-duanya menang Menang 1 kali TKO ya, menang. luar biasa. Kita nantikan tentunya ini adalah partai menarik begitu meskipun hanya berlangsung selama 4 ronde Bung Rahman. Kita lihat, saudara penonton, kali ini Ade Jackson yang coba lakukan tekanan di awal-awal ronde pertama ini Bung Rahman. Ya, karena memang Ade Jackson mempunyai postur yang lebih pendek. Betul. Jadi harus berani untuk menyerang. Betul sekali Bung Rahman, sebagai seorang petinju profesional sebagaimana signifikan beda jangkauan antar petinju begitu Bung Rahman. Iya, benar sekali. Dan kita lihat ini petinjunya Pasla Cavarera ini menjaga jarak ini. Betul. Tapi kita lihat nih, ini udah terkena pukulan keras. Bagaimana tadi kombinasi Bukan dari kiri. betul sekali. Sebuah tekanan kembali lagi dilakukan oleh Ade Jackson. Pasla Cavarera coba keluar dari tekanan tadi Bung Rahman. Ya, mestinya di ronde-ronde awal mereka menjajaki dulu, jangan langsung fight pukul-pukulan ya. Ya luar Indra. biasa. Bagaimana memang mungkin nafsu dari anak-anak muda ini yang belum terlalu banyak pengalaman. Namun kita lihat memang kedua petinju sama-sama bernafsu untuk menyerang di ronde pertama ini. Ya, Ade Jackson dengan celana berwarna putih, saudara penonton, sementara Pasla lawannya menggunakan celana berwarna hijau kombinasi hitam. Kali ini tertekan lagi Kita Pasla lihat Cavarera. di pojok di pojokan di sudut Di putih sudut ya. netral. Ya, kita lihat Penonton. dari Pasla ya. Ya. Terlalu memforsir tenaga di ronde-ronde awal begitu ya, terlihat Ade Jackson. Ya, karena belum punya pengalaman di ring profesional. Jadi mereka terbawa dengan ritme amatir. Betul. Ya, berakhir sudah ronde pertama, saudara penonton. Bagaimana kita lihat di awal-awal ronde pertama tadi, baik Ade Jackson maupun Pasla cukup banyak melepaskan pukulan demi pukulan. Namun bagaimana Bung Rahman melihatnya jika juri menilai di ronde pertama tadi Bung Rahman? Di ronde-ronde awal tadi saya lihat
Pasla menguasai pertandingan dengan beberapa kali memasukkan pukulan keras ya. Ya. Mungkin di ronde-ronde awal ini dimenangkan oleh Pasla Cavalera. Meskipun sebetulnya Ade Jackson lebih sering menekan, namun secara naluriah, ya betul, mampu memberikan counter yang lebih berbahaya begitu ya, Bung. Benar sekali. Pasla. Benar sekali, Indra. Kita akan nantikan tentunya saudara penonton pecinta olahraga tinju yang menyaksikan TVRI Sport dimanapun Anda berada. Bagaimana lanjutan di ronde kedua antara Pasla Cavalera dan juga Ade Jackson yang menjadi sajian awal pada malam hari ini pada Jakarta Big Fight ke-21 tahun 2025. Sudah akan dimulai ronde kedua. Bagaimana singkatnya Bung Rahman yang akan terjadi di ronde kedua ini, Bung Rahman? Ya, saya pikir Ade Jackson udah ada ini harusnya lebih berani untuk menekan karena secara postur kan Ade Jackson kalah jangkauan dari Pasla Cavalera. Betul sekali. Kita lihat tadi sempat lepaskan straight tadi begitu Bung Rahman. Benar sekali. Lagi-lagi kombinasi serangan dilakukan oleh Pasla Cavalera. Ya, kita lihat dari kanan dari Pasla. Ya. Sempat menggoyahkan tadi Ade Jackson, namun masih cukup kuat Ade. Ya, kita lihat pukulan dari Pasla di arah perut. Percobaan straight tadi dari Ade Jackson masih belum mengenai sasaran. Ya, mestinya ini Pasla Cavalera ini dengan postur tubuh yang tinggi, jab-jabnya diaktifkan, Indra. Iya. Untuk menjaga jarak ya. Jangan terbawa untuk bermain fight ya. Ya, kita lihat. Kita lihat bagaimana jarak dekat. Pasla mengenai kena dengan hukuk dari Ade Jackson ya. Betul sekali. Kita lihat itu. Memang itu yang dimaui oleh Ade begitu ya, Bung, pertarungan jarak dekat ya. Benar sekali, Indra. Kita lihat tadi hook kanan dari Pasla. Sempat mengenai wajah dari Ade Jackson. Lagi-lagi Pasla. Ini kan Ade Jackson majunya kadang-kadang tanggung ya, Indra. Jadi harus lebih berani untuk mepet dari Pasla, Ade Jackson. Kali ini sebuah serangan yang tidak mengenai sasaran dari Ade Jackson. Nah, kali ini bisa dikontrol oleh Pasla Cavalera, Bung. Tertekan kali ini Bung Rahman. Ade Jackson oleh Pasla Cavalera. Kita lihat memang meski ini merupakan laga perdana di profesional, namun Pasla Cavalera menunjukkan bahwa ia memang layak menjadi juara di amatir begitu ya, Bung Rahman. Benar. Namun kita lihat di ronde kedua ini, ya, kedua petinju sudah mulai kelelahan. Betul. Terutama Ade Jackson yang kita lihat tadi bagaimana terjatuh, meskipun tentunya tidak mendapat hitungan karena bukan pukulan begitu ya, Bung Rahman ya. Benar. Clinch mestinya wasit betul sekali, langsung memisahkan kedua petinju. Hanya menyisakan beberapa detik saja di ronde kedua ini dari 4 ronde yang direncanakan dan sudah berakhir. Saudara penonton, ronde kedua berakhir antara Pasla Cavalera dan Ade Jackson. Kembali Bung Rahman, bagaimana analisa Anda di ronde kedua tadi, Bung Rahman? Kita lihat di ronde kedua tadi Ade Jackson berani tampil lebih menekan dan beberapa kali memasukkan pukulan yang cukup keras ke arah Pasla Cavalera. Di ronde ini poin kemenangan untuk Ade Jackson. Kita lihat beberapa momen yang terjadi di ronde kedua dalam tayangan ulang. Sempat tadi Ade Jackson terjatuh, namun tentunya bukan merupakan sebuah pukulan. Memang terlihat sudah penurunan stamina begitu ya, Bung Rahman ya? Iya, karena memang mereka memorsit di ronde-ronde awal. Ya. Karena memang belum punya pengalaman di ring profesional ya. Betul. Indra. Jadi mereka tidak mengatur ritme. Ya. Pengaturan stamina dan ritme pertandingan tentu akan sangat berpengaruh pada jalannya laga tinju. Meskipun demikian, 4 ronde
Apa mungkin mereka berpikir bahwa ronde yang tidak terlalu banyak maka harus diforsir dari awal begitu Bung Rahman? Ya, namun kan di profesional ini per rondenya 3 menit, beda dengan di amatir ya. Betul sekali. Kita lihat tertekan kali ini dengan kombinasi pukulan dari Pasla Cavalera. Sudah mulai goyah tampaknya Ade Jackson ya Bung. Ya, benar sekali. Stop. Lagi-lagi clinch. Kita lihat kelelahan. Ya. Sudah terlihat penurunan stamina dari kedua petinju saudara penonton. Bagaimana cover yang dilakukan oleh Ade juga sering tertembus oleh Pasla begitu ya Bung. Kita lihat power dari Pasla sendiri udah menurun. Ya. Kali ini serangan dilakukan oleh Ade Jackson. Kita lihat strike kanan dari Ade Jackson. Ya. Hook kanan dari Ade Jackson. Tampak sangat terkuras tenaga dari Ade Jackson. Lihat sudah mulai luput pukulan-pukulan dari Pasla begitu. Sementara Ade Jackson bisa sesekali mendaratkan hook ke arah rusuk. Kali ini counter tadi ya Bu. Counter kanan dari Pasla. Sebuah hook kanan tadi mendarat telak di wajah Ade Jackson. Masih cukup kuat Ade Jackson untuk berdiri melanjutkan pertandingan di ronde ketiga ini. Ya, saya melihat di sini Ade Jackson mempunyai daya tahan terhadap pukulan yang cukup ya. Luar biasa. Nah, kita lihat strike kanan dari Pasla masuk. Jab dari hook kanan dari sebuah hook. Ade Jackson masuk ke telak tadi masuk ke arah Pasla Cavalera. Kali ini Pasla coba melawan. Masih tersisa waktu cukup banyak di ronde ketiga ini. Kali ini Ade Jackson tertekan. Kombinasi pukulan dilakukan oleh Pasla Cavalera. Harus dipisahkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini. Strike kanan dari Pasla Cavalera. Ya, lagi-lagi telak. Uppercut lagi. Sepuluh detik tersisa di ronde ketiga ini. Ya, kita lihat dua-duanya dua petinju udah sama-sama kelelahan. Sama-sama kelelahan. Betul sekali. Dan kali ini ronde ketiga sudah berakhir. Hanya menyisakan satu ronde lagi pertandingan antara Pasla Cavalera melawan Ade Jackson yang merupakan petinju dari Cavalera Boxing Camp Jakarta melawan petinju dari Harimau Puraji Boxing Camp Bogor di kelas bulu super 58,967 kg. Bagaimana ronde ketiga berjalan tadi Bung Rahman? Kita lihat di ronde ketiga ini Pasla Cavalera memanfaatkan jangkauan tangannya dengan cukup baik dan beberapa kali dia memasukkan pukulan yang cukup telak ke arah Ade Jackson. Betul sekali, sempat terhuyung tadi memang dalam tayangan ulang sebuah pukulan yang didaratkan oleh Pasla ke arah wajah Ade Jackson. Secara hitungan bagaimana Bung Rahman dari 3 ronde yang sudah berjalan? 3 ronde yang sudah berjalan ini Pasla Cavalera memenangkan 2 ronde 1 dan ronde 3. Ya. Ade Jackson memenangkan di ronde kedua ya. Jadi secara poin unggul Pasla Cavalera. Masih unggul Pasla begitu ya Bung. Artinya di ronde terakhir ini atau ronde keempat ini kesempatan bagi Ade Jackson untuk setidaknya menyamakan perolehan poin ataupun melebihi begitu ya Bung. Iya benar sekali. Ronde keempat sudah dimulai kali ini. Harus Ade Jackson harus fight di ronde ini. Betul. Agar bisa menambah poin di sini atau mungkin bisa memenangkan atau lucky blow ya nanti bisa menangkan KO di sini. Betul sekali. Karena memang ini stamina dua-duanya udah kelelahan sekali nih. Ya, memang sangat terlihat antara Pasla dan juga Ade Jackson telah masuk. Kali ini balas lagi oleh Pasla strike kanan yang keras. Maksudnya tadi Ade Jackson lakukan strike namun lebih cepat pukulan Pasla tadi ya Bung. Benar sekali. Pukulan ke arah rusuk
Dari Ade begitu. Dari Ade ya. Ya, kita lihat beberapa pukulan masuk dari Pasar Cavalera. Betul sekali. Sudah mulai longgar ya, double cover dari Ade Jackson begitu ya, Bung. Apa? Benar sekali, Indra. Cukup banyak pukulan yang mendarat di wajah Ade Jackson tadi. Namun sampai saat ini Ade Jackson belum goyah ya, Indra. Patut diapresiasi tentunya Bung Rahman ya, bagaimana kegigihan Ade Jackson tadi. Benar sekali. Sementara Pasla tampak sudah, Kita lihat Pasla udah mulai menjaga Betul. jarak ya. Jadi seperti sudah mengetahui bahwa ia sudah unggul cukup poin begitu ya, Bung Rahman. iya, itu yang kemungkinan seperti itu. Dia nggak bisa membaca kalau dia menangkan angka. Betul sekali. Makanya dia menjaga jarak. Terus menjaga jarak Pasla Cavalera. Dibiarkan Ya, saja. kita lihat hook kanan yang luput dari Pasla Cavalera. Sementara Ade Jackson juga sudah mulai kesulitan untuk mencari celah pertahanan dari Pasla. Dan hanya menyisakan sekitar kurang dari 47 detik saja. Bagaimana Bung Rahman peluang dari Ade Jackson untuk menyamakan kedudukan di ronde keempat ini? Ini sudah satu-satu jalan Ade Jackson harus bisa menang KO di ronde yang Betul sekali. akhir ini, menit-menit akhir. Karena secara poin Ade Jackson tidak tertinggal dari Pasla Cavalera. Ya. Kali ini sebuah strike tadi masuk ke arah wajah Pasla. Namun tentunya bukan pekerjaan mudah bagi Ade Jackson mengingat waktu yang juga sudah tidak cukup banyak lagi begitu Bung Rahman. Benar sekali. Makanya kita lihat Pasla menjaga jarak ini. Betul. Jadi tidak memberikan kesempatan Ya. Ade Jackson untuk mendekatinya. Bagaimana kita Wah, lihat kita lihat. sudah mulai Pasla udah berdansa Pasla Cavalera. Udah dengan keyakinan Ya. merasa memenangkan pertandingan ini, makanya Pasla Cavalera udah mengangkat tangan ya. Betul sekali Bung Rahman. Ya saudara penonton, dan berakhir sudah ronde keempat tadi yang merupakan ronde terakhir dari partai perdana antara Pasla Cavalera melawan Ade Jackson. Sesuai prediksi dari Bung Rahman bahwa Pasla Cavalera sudah memenangkan angka, namun tentunya kita tetap menunggu hasil dari Dewan Juri begitu Bung Rahman. Benar sekali Indra. Jadi hasil akhirnya kita menunggu dari penilaian Dewan Juri. Sebelumnya kita lihat juga ini bagaimana kejadian di ronde keempat. Memang sudah tidak terlalu banyak pukulan-pukulan yang bisa didaratkan oleh Ade Jackson. Dan Ya. kita lihat juga gaya bermain Pasla yang lebih banyak menunggu dan menghindar begitu Bung Rahman. Iya, karena Pasla sendiri merasa yakin dia udah memenangkan memenangkan poin di ronde-ronde awal, dan apabila pertandingan berakhir sebagai pemenangnya Pasla Cavalera. Jika memenangkan pertandingan pada kali ini berarti menjadi awal manis dari seorang Pasla Cavalera yang baru saja menginjakan kakinya di ring profesional begitu Bung Rahman ya. Ya, benar sekali Indra. Kita akan saksikan Bung Rahman bagaimanakah keputusan dari Dewan Juri, dan kita akan kembali mendengarkan keputusannya bersama dengan kita Fadli Sungkara. Baiklah, hadirin dan juga pemirsa, baru saja kita menyaksikan pertarungan 4 ronde di kelas Super Featherweight 58,97 kg antara kedua petinju. Pendukungnya Ade, mana suaranya? Pendukungnya Pasla, mana suaranya? Dan dari 4 ronde pertarungan yang sudah berlangsung, hasil penghitungan wasit atau para juri: Hakim A, Renhard Sitompul memberikan angka 43-6, Hakim B, Muse Valentino memberikan angka 37-39, dan Hakim C, Erik Suwarno memberikan angka 39-37. Dan pertandingan ini dimenangkan dengan split decision oleh petinju dari sudut merah, Pasla Cavalera. Dan kami undang ke atas ring Bapak promotor, Bapak Martin Daniel, untuk memberikan medali. Dan kami undang juga untuk tamu kehormatan
Mr. John LBF juga untuk naik ke atas ring untuk melakukan pengalungan medali. Ya, silakan, lady. Medali diberikan terlebih dahulu kepada promotor Bapak Martin Daniel, lalu kemudian dari Bapak Martin akan diserahkan kepada Bapak John LBF, dan dari Bapak John LBF akan diserahkan kepada Pasla Cavarera. Inilah medali yang baru saja dimenangkan oleh Pasca di pertandingan 4 ronde yang baru saja berlangsung. Tentu saja ini akan menjadi salah satu catatan prestasi yang impresif bagi seorang Pasla Cavarera. Sangat luar biasa. Ladies and gentlemen, Pasla Cavarera. Baiklah, sangat luar biasa pertarungan yang baru saja berlangsung dalam 4 ronde di kelas Super Featherweight 58,967 kg. Dan saat lagi kita akan menyaksikan pertarungan selanjutnya. Tetaplah bersama kami di TVRI.